Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok dengan nama kelompok Anindriani, Elsa Triolasiahan, dan Ajija Yuandini. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi pertemuan 12, yaitu dengan judul Kewirausahaan dalam Koperasi. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, bangunan perekonomian yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Ini merupakan hasil rumusan dari Muhammad Hatta. Rumusan tersebut disusun oleh Bung Hatta yang berusaha memasukkan rumusan perkoperasian sebagai bentuk kepedulian negara terhadap gerakan kewirausahaan rakyat di tanah air. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan kewirausahaan koperasi tertuang dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pendek atau PIP 1. Dokumen tersebut 4 poin penting tentang kewirausahaan koperasi. Yaitu yang pertama, pembangunan koperasi diarahkan agar koperasi memiliki kemampuan untuk menjadi badan usaha yang semakin efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar pada masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan fungsi dan peran koperasi ditingkatkan menurut upaya peningkatan kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Dan selanjutnya itu yang ketiga, memberikan kemampuan yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan pemerolehan modal. Yang keempat, kerjasama antara koperasi dengan usaha negara atau usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata. Nah, selanjutnya itu ada era Pak Habibie. Koperasi cukup berjalan baik, namun karena masanya singkat, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Keputusan bersama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 SKB Menek 6/2000 dan Nomor 4 USKB 2000 yang ditandatangani pada 29 Juni 2000 menginstruksikan untuk memasyarakatkan perkoperasian dan kewirausahaan di lembaga pendidikan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian kerakyatan dalam bentuk pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan di bidang pendidikan. Dan selanjutnya itu ada tujuan ditetapkan keputusan bersama ini adalah salah satunya yaitu 1. Memasyarakatkan dan mengembangkan perkoperasian dan kewirausahaan melalui lembaga pendidikan. Kedua, menyiapkan kader-kader koperasi dan wirausaha yang profesional. Ketiga, menumbuh kembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah untuk menjadi perilaku ekonomi yang tangguh dan profesional dalam tatanan ekonomi kerakyatan. Dan selanjutnya itu ada era Susilo Bambang Yudhoyono. Muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Undang-undang tersebut antara lain mengamanatkan adanya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 1. Pengembangan kelembagaan bantuan diklat, penyuluhan bimbingan usaha dan penelitian. Kedua, pengembangan jaringan kerjasama usaha dan penyertaan modal. Ketiga, pemberian insentif, pajak dan fiskal. Keempat, prioritas bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Tapi tema ini sekali lagi dihapuskan saat zaman itu. Selanjutnya ada kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari 2 kata dasar, yakni wira dan usaha. Kata wira dapat diartikan sebagai kesatria, pahlawan, pejuang, atau unggul.
Kata usaha berarti berupaya, bekerja, atau berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kewirausahaan merupakan suatu sikap, sifat, atau watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan atau inovasi. Selanjutnya, Joseph Schumpeter memandang wirausaha sebagai inovator yang mengimplementasikan perusahaan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi tersebut adalah 1. Pengenalan produk baru atau produk berkualitas baru. 2. Pengenalan metode produksi baru. 3. Pembukaan pasar baru atau new market. 4. Memperoleh sumber pasokan bahan atau komponen baru. 5. Menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Selanjutnya, kewirausahaan koperasi didefinisikan sebagai sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan PPT kami, yaitu dari teman saya Aan Ilriali. Dari definisi tersebut terkandung beberapa unsur kewirausahaan koperasi. Yang pertama itu ada kewirausahaan koperasi adalah sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif. Ini berarti wirausaha koperasi harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi, baik itu usaha koperasi maupun usaha anggotanya. Yang kedua itu ada tugas utama seorang wirausaha koperasi adalah mengambil prakarsa inovatif. Artinya wirausaha koperasi berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Bertindak inovatif tidak hanya saat memulai saja, tapi juga pada saat berlangsungnya usaha, bahkan pada saat koperasi mengalami kemunduran. Yang ketiga itu ada wirausaha koperasi harus berani mengambil resiko karena dunia penuh dengan ketidakpastian. Tentu saja resiko yang diambil dilakukan dengan penghitungan yang cermat. Yang keempat itu ada kegiatan wirausaha koperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai langganan. Kepentingan anggota harus diutamakan agar anggota mau berpartisipasi aktif dalam koperasi. Terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan koperasi yang dapat disingkat dengan TERA, yaitu yang pertama itu ada tangible atau berwujud fisik. Tangible adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, dan hal tersebut merupakan hal yang konkret. Artinya kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Seperti apa tangibles ini? Misalnya Anda bermalam di sebuah hotel, maka yang termasuk dalam tangibles adalah bangunan fisik hotel, fasilitasnya, sehingga tampilan karyawan yang melayani, memberikan voucher hadiah kepada pelanggan sebagai bentuk cashback atau ucapan terima kasih karena sudah menginap selama 3 malam juga termasuk disebut dalam tangibles. Sodexo sebagai penyedia layanan voucher siap membantu Anda dalam memberikan voucher hadiah terbaik kepada pelanggan melalui Sodexo Gift Pass, sehingga pelanggan bisa mendapatkan hadiah yang diinginkan dan dibutuhkan. Yang kedua itu ada empati atau empati. Dimensi terakhir dari 5 dimensi kepuasan pelanggan adalah empati. Apa yang dimaksud dengan empati di sini? Empati yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan erat kegiatannya dengan perhatian yang tulus dan ketat kepada masing-masing pelanggan. Empati akan membantu Anda untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan dari pelanggan dengan spesifik. Dengan 5 dimensi kepuasan pelanggan ini, Anda dapat bisa dengan mudah mengenali
apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Jika Anda jeli adanya dimensi dalam kepuasan pelanggan ini, bahkan bisa membantu untuk meningkatkan kualitas produk serta pelayanan yang baik. Jangan ragu untuk selalu meminta feedback dari pelanggan terkait kepuasan mereka terdapat produk. Selain bisa menjadi evaluasi, hal tersebut juga bisa membuat pelanggan merasa lebih dekat dengan produk Anda. Responsiveness atau daya tangkap. Sama seperti namanya, responsiveness berkaitan langsung dengan tangkapan. Artinya, responsiveness adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan. Responsiveness atau daya tangkap. Sama seperti namanya, responsiveness berkaitan langsung dengan tangkapan. Artinya, responsiveness adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Biasanya, responsiveness ini juga diikuti dengan penyampaian yang runtut namun tetap mudah dimengerti. Yang keempat itu ada reliability atau keadaan. Dimensi kepuasan pelanggan berikutnya adalah reliability. Apa yang dimaksud dengan reliability? Reliability adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Jika tangibles adalah tentang hal yang konkret, reliability bisa dibilang lebih abstrak itu karena reliability bersinggungan langsung dengan harapan konsumen. Keunggulan kompetitif koperasi. Keunggulan kompetitif adalah kombinasi antara tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan alat berupa kebijakan perusahaan. Porter mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama ada strategi, struktur, dan tingkat persaingan perusahaan. Yang kedua itu ada sumber daya di suatu negara. Yang ketiga itu ada permintaan domestik. Yang keempat itu ada keberadaan industri terkait dan industri pendukung. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Jenis badan usaha dapat digolongkan menjadi 6, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga perusahaan komanditer atau CV, yang keempat itu ada perusahaan terbatas atau PT, yang kelima itu ada badan usaha milik negara dan koperasi. Perusahaan perseorangan, perusahaan yang keseluruhannya dimiliki seorang secara pribadi yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan aktivitas yang dijalankan perusahaan. Ciri perusahaan perseorangan, yang pertama itu ada relatif lebih mudah didirikan dan dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Yang ketiga, tidak ada pajak, tidak ada retribusi. Keuntungan perusahaan perseorangan, yang pertama itu ada seluruh untung menjadi miliknya. Yang kedua itu ada kepuasan pribadi. Yang ketiga itu ada kebebasan dan fleksibilitas. Keguguran perusahaan perseorangan, yang pertama itu ada tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Yang kedua itu sumber keuangan terbatas. Yang ketiga itu kesulitan dalam manajemen. Yang keempat itu berlangsungnya usaha terjamin. Firma, perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma terdapat 2 cara, yaitu melalui akte resmi sampai terbit di berita acara negara. Yang kedua, melalui akta bahwa tangan cukup melalui kesepakatan pihak terlibat. Ciri-ciri dan sifat firma. Yang pertama itu setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Yang ketiga, seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Yang keempat itu pendiriannya tidak memerlukan akte pendiriannya.
Keuntungan firma yang pertama itu ada untuk mendirikan firma relatif mudah, tidak memerlukan persyaratan yang berat. Yang kedua itu ada dalam pendirian firma tidak terlalu memerlukan akta formal karena dapat menggunakan akta bawah tangan tidak formal. Yang ketiga itu lebih mudah memperoleh modal karena pihak perbankan lebih mempercayainya. Yang keempat itu lebih mudah berkembang karena dipegang lebih dari satu orang sehingga lebih terbuka terhadap berbagai pendapat atau kekritikan untuk kemajuan usaha. Kekurangan firma yang pertama itu ada pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas hutang yang dimilikinya. Yang kedua itu apabila salah satu pihak pemilik firma meninggalkan dunia atau mengundurkan diri maka akan mengancam perusahaan. Yang ketiga itu kesulitan dalam peralihan kepemimpinan karena kepentingan para pihak yang terlibat dan terjadi konflik kepentingan sehingga mengancam kemajuan usahanya. Yang keempat itu kesulitan dalam menghimpun dana untuk jumlah besar serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu. Selanjutnya yaitu C. Kesetaraan komanditer atau Commanditaire Vennootschap atau CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Orang yang aktif dalam upaya memajukan perusahaan tersebut disebut sekutu komplementer, sedangkan orang yang hanya menyerahkan modal dan tidak terlibat secara langsung dalam menjalankan perusahaan disebut sekutu komanditer. Lanjutannya yaitu kelebihan CV dan kekurangan CV. Kelebihan CV yang pertama yaitu kemampuan manajemennya lebih mudah karena kepemimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Yang kedua yaitu kebutuhan modal dapat lebih terpenuhi karena modal yang dikumpulkan relatif besar. Yang ketiga yaitu kesempatan untuk berkembang lebih besar. Kekurangan CV yang pertama yaitu kelangsungan hidup persekutuan tidak terjamin. Kedua, tanggung jawab terbatas dan yang dimiliki sekutu pasif mengakibatkan mengendorkan semangat untuk memajukan persekutuan. Yang ketiga yaitu apabila sudah menanamkan modal sulit untuk menariknya kembali. Yang D yaitu perusahaan terbatas atau PT. PT merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban yang terpisah dari kekayaan, hak dan kewajiban dari para pendiri maupun para pemilik. Pendirian PT harus memenuhi syarat formal dan material. Kelebihannya antara lain yaitu yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan terjamin karena tidak dapat dengan mudah dibubarkan meskipun salah satu anggota atau pemegang saham menyatakan menggunakan diri. Yang kedua yaitu tanggung jawab para pemegang saham yang terbatas sehingga kekayaan pribadi mereka tidak perlu menjadi jaminan untuk hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu saham dapat diperjualbelikan ke siapapun dengan relatif mudah. Yang keempat yaitu pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Kekurangan PT yaitu yang pertama pemungutan pajak untuk perseorangan terbatas relatif besar. Yang kedua yaitu rahasia tidak terjamin aman karena kepemilikan saham dipegang oleh lebih dari satu orang. Yang ketiga yaitu biaya pendirian perseorangan terbatas relatif mahal. Yang keempat yaitu kurangnya perhatian pemegang saham terhadap perusahaan karena mereka merasa tanggung jawab mereka terbatas. Selanjutnya yaitu yang E, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha dan modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali ada hal-hal khusus berdasarkan Undang-Undang Pasar 33 Ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan usaha produksi tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam wadah BUMN, PEN atau perusahaan patungan. Adapun modal BUMN berasal dari
Yang pertama yaitu seluruh modal berasal dari negara, yang kedua yaitu sebagian modal paling sedikit 51% berasal dari negara, sedangkan sebagian modal lainnya berasal dari swasta. BUMN dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perseroan terbatas negara, yang kedua yaitu perusahaan negara umum. Yang pertama, perseroan terbatas negara ini adalah disebut perusahaan negara atau PN. Modal yang dimiliki perseroan terbatas negara ini sebagian berasal dari negara, sedangkan sebagian lainnya berasal dari swasta. Tujuannya untuk mencari laba semaksimum mungkin, tentunya dengan menggunakan faktor produksi secara efisien, serta menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saling kuat. Yang kedua yaitu perusahaan negara umum. Perusahaan negara umum atau Perum merupakan perusahaan yang modal seluruhnya berasal dari negara dan tidak berbagi atas saham. Perusahaan ini didirikan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi. Perum dipimpin oleh suatu direksi yang bertanggung jawab atas segala hubungan hukum dengan pihak lain yang diatur menurut hukum perdata. Yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dialihkan. Peranan koperasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu peranan ekonomi dan peranan sosial. Ciri-ciri koperasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu lebih mengutamakan keanggotaan dan bersifat bersamaan. Yang kedua yaitu anggotanya bebas keluar masuk menjadi anggota. Yang ketiga yaitu menjalankan usaha demi kesejahteraan anggota. Dan yang terakhir yaitu didirikan secara tertulis dengan Demikianlah presentasi dari kami tentang kewirausahaan dalam koperasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.